إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من عظم مولدي كنت له شافعا يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Yang saya hormati Suhunina Mulyohon Onma selaku Bapak penasehat. Tadi juga udah bernasehat, tapi katanya kurang sehat. Makanya nggak ada lagi yang mau minta nasihat. Ada apa lagi mar nasihat? Ampun nasihat di Bandung. Sebisa mar nasihat. Itulah Bapak Doktor Sahidat Lubis MAG, dan juga yang kita muliakan itulah tadi Bapak Haji Rahmat Saleh Nasution Espam MIP, dan juga dimulyohon Onma selaku pembina Kamus Imam Bapak Abdul Rashid MA, dan para donatur Kamus keluarga Abituren Mustobawiyah, para senior-senior yang dulu menimba ilmu di Mustobawiyah Purbabaru, santri dan santriat, fokirun wal fokirat, hadirin hadirat, tamu undangan, kaum bapak, kaum ibu, mustami'in wal mustami'at nadirahmatina Allah, terutama di son Ananda Ketua Umum Imam Abdul Qadir Jailani SPD, dan juga Ketua Panitia itulah tadi Ahmad Faiz Nasution. Ternyata banyak juga di sini yang bermarga Nasution, Nasutar Lumau. Alhamdulillah. Acara peringatan Maulid dirangkai dengan Hari Santri. Inilah penyebabnya kita ketemu dan jumpa di sini. Autorang mau udopon. Dengan anda terus terang, paru-paru terus bola. Dengan anda terus terang. Ayat si mate-mate, paridian di bas-bas kuring. Padiar dalam mate, tagian berbahasa Mandailing. Indah mana berbahasa baik-baik.
Pokoknya saya udah senang banget karena bukan cuma pertama kali saya sampai di sini. Dulu juga 4 tahun kemarin, alhamdulillah, Ananda Abdul Qadir Jailani juga udah memanggil saya kemari. Ternyata on pening auju ibu kamu, auju banyak diundang kamu. Sang asuke usum narwa jauh. Wajah kita sangat bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di hari santri, ternyata santri tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Alhamdulillah, kemanapun kita melangkah, yang namanya santri. Maaf, lupa nanti membunuh dan saya ada kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari yang cerah ceria ini Allah masih titipkan nikmatnya kepada kita, masih anugerahkan nikmatnya kepada kita. Pertama-tama saya ceramah, saya sampaikan kalimat ini, banyak orang yang bingung. Mana pernah Allah memberikan nikmat kepada kita? Seandainya Allah memberikan nikmat kepada kita, berarti itu nikmat udah milik kita. Ternyata Allah cuma titipkan, anugerahkan, dipertaruhkan namanya, pandangan dipertaruhkan, pendengaran dipertaruhkan, ilmu dipertaruhkan Allah. Ada saatnya nanti akan diminta kembali dari kita. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Suatu saat kamu akan ditanya tentang nikmatku, kata Allah. Tentang nikmat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa jumpa dan bertemu di ranah Minang yang tercinta ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, dapat ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Semoga santri-santriati yang menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang mendapat ilmu yang banyak dan bisa amalkan, dan kita bisa nanti menjadi orang yang ikhlas agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ketika datang musibah baru kita mau mengingat Tuhan. Jangan hanya ketika meninggal ayah baru mau masuk masjid. Nasu jumlah mungkin mabaham, nasu madu ya baham. Bila meninggal do ayahnya, Allahu Akbar, Allahus Samad. Bila meninggal do ayahnya suraya do musuhi. Arif rabbaka birroh, ya'rifka bisyiddah, kata Rasulullah. Ingatlah Allah di waktu lapang agar Allah mengingatmu di waktu sempit. Di mana waktu yang sempit itu? Di saat ruh berada di kerongkongan. Falawla iza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Di saat sampai ruhmu di kerongkonganmu, ketika itu kamu memandang-mandang. Makanya orang yang mau meninggal kita ajari itu, Pak. Diajarkan ke telinganya la ilaha illallah. Sedangkan orang akalnya ngajak binanya dokonmu, apalagi madu bola. Jadi kapan diajari? Sebelum sampai nyawa di kerongkongan. Bang, ntar jangan lupa ya. Nek, jangan nanti lupa. Udah ulang pelupa. Ustaz, ulang kamu darut lupa. Sebelum goro-goro doa ya diajar. Jangan hanya ketika datang kesulitan. Senang jadi, susah jadi. Kaya jadi, miskin jadi. Punya jabatan jadi, orang biasa jadi. Itu semuanya bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam ke hadibahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaatnya lah yang mengiringi kita dari alam kehidupan dunia sampai ke alam akhirat nanti, yaumil mahsyar kelak.
di suatu masa yang dijanjikan Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa la amru yauma idzin lillah. Jadi bahan-bahan kita marsolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hadinillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli jahidin lillah li ahli badari ya Allah. Mudah-mudahan salawat salam yang senantiasa kita kirimkan, kita berhak mendapat syafaatul uzma dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti ikut bernaung di bawah panji-panji beliau yang bernama Liwaul Hamdi. Wa ja'alna minal ladzina tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diamanahkan sama saya, itulah memperingati seperti yang dibilang Bapak penasehat kita tadi, maunya ada ihtifal katanya. Untunglah panitianya udah mengerti nahu syurub, sehingga ada di situ terkandung domir kata Bapak itu tadi. Karena yang maulid itu cuma Nabi, jadi kita cuma memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa mesti kita peringati? Ribuan tahun lagi agar Nabi Adam dilahirkan. Tadi sudah duluan diciptakan Allah Nur Muhammad. 1000 tahun naik lahir Nabi Adam, 2000 tahun naik. Kuntu nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. 2000 tahun naik lahirkan Nabi Adam, merumpat jodoh ijadion Allah nurku kata Rasulullah. Berarti itulah makanya perlu kita peringati. Arana ia mana pertama sanoli ijadion Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yang kita lalui ada 4. Yang pertama namanya alam nur. Waktu kita di alam nur, Allah sudah bertanya. Kita periksa di surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum? Kamu akuikah aku sebagai Tuhan kamu? Maukah kamu aku yang mengaturmu? Maukah kamu aku yang mendidikmu? Maukah kamu aku yang mengendalikanmu? Semua waktu kita di alam nur, kita menjawab. Apa jawabannya? Qalu bala syahidina. Betul ya Allah, kami akui. Makanya Pak, makanya Bu, kita semua di sini mahasiswa dan juga mahasiswi, ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, iringi dalam hati dengan huwa ahad. Kalau tidak diiringi dengan huwa ahad, berarti kita cuma jadi pemeo. Kita cuma jadi pemeo. Lewat ALS. Lalu datang dari pinggir jalan, Jakarta, sedangkan mobil juga arah ke Medan, kok bilang-bilang Jakarta. Tapi nggak apa-apa lah, para-para dah, nirwani sopiron, ya dari konia motoro, ipadolokia, mana tadi yang bilang-bilang Jakarta? Lupa nanti ya tu si iligi dia, nabeo tu di bawah senyalak nakai. Kita umat Islam ini jadi peneo. Al-Islam yayat ba'az zaman. Wala huwa yaqutuhu zaman, walakin al-Islam yura'i taqaddum az-zaman. Islam tidak pernah mengikut zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam selalu menjaga perkembangan zaman. Makanya seorang Islam pernah dulu nanya sama orang non-Muslim, kenapa sih kami orang Islam enggak pernah maju? Kenapa kami orang Islam ini enggak pernah maju? Jadi jawaban non-Muslim itu cuma satu. Apa jawabannya? Kamu punya budaya, tapi kamu lebih senang mencontoh budaya orang lain. Kamu punya makanan, tapi kamu lebih doyan memakan makanan orang lain. Kamu punya minuman, tapi kamu lebih asyik meminum minuman orang lain. Betul itu Pak? Betul. Contoh dekat, ketika anak kita ulang tahun, kita sebarkan undangan ke Ungkahami Marwan Masudie.
Ipamasak kue terbesar di Sumatera Barat, menghabiskan dana puluhan juta, diundang Magum Kahami, dinyalakan lilin beratus-ratus, beribu-ribu. Setelah kumpul sanak famili, kumpul teman sahabat semua, apa kita bilang? Happy birthday to you. Hembus lilinnya, potong kuenya, pegang putihnya. Mana ada Islam seperti itu. Kita punya budaya, tapi kita lebih senang mencontoh budaya orang lain. Dari komunis dikirim ke barat, dari barat dikirim ke Indonesia, di Indonesia ditampung sebaik-baiknya ke barat-baratan. Ke barat-baratan. Makanya kita peringati kelahiran Rasulullah. Apakah kita bisa mengimplementasikan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekecil apapun yang kita dapat pada hari ini, yang penting bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sedang ada Ananda Fikriyah sama Nur Hamidah Barasanji. Senang dengarnya Pak? Tadi dia kamu? Pagi. Jawab udah rumahmu ya? Jawab. Oh, pagi. Oh, tain rumah suaranya lain. Dikasih TV aja kat sini. وَتَبَاشَرَتْ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحَرِيَّةُ وَاحْتَسَتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السُّرُورِ كَأْسَ حُمَيَّةٍ وَبُشِّرَتِ الْجِنُّ بِإِذْلَالِ زَمَنِهِ وَانْتَكَمَتِ الْكَهَانَةُ وَرُهِمَتِ الرُّهْبَانِيَّةُ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ هِبٍ خَبِيرٍ وَفِي غُبَى حُسْنِهِ وَأُتِيَتْ أُمُّهُ بِالْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ عَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَسَمِّيهِ إِذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّدًا لِأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ. Makanya setiap ada peringatan Maulid, apabila kita bacakan Al-Marsanji, apabila kita berselawat, insyaallah hadir ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa selawatnya? Ada namanya Pak, selawat Jibril. Tahu selawat Jibril? Coba yang patayatnya dulu. Apa itu selawat Jibril? Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba Nabi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada solawat Jibril sabdul. Saya kalau ceramah di mana-mana, kalau tidak saya singgung tauhid, rasanya percuma saya yang ceramah itu. Banyak yang sudah saya ajari jamaah saya pengajian, kau ucapkan bismillah di saat mau minum, tapi ketika kau tengah minum, di saat minum yang kau ingat adalah air, bukan lagi Allah. Berarti tidak betul bismillah. Kon ba ko mga lumaki son minum majolo. Karena ada saya lihat dari Abu, padahal bayar yang saya inginkan Zuzu.
Maaf ya Pak, ya Bu ya, saya duduk sebentar dulu. Arana aku dapat badung mato bang, nabahatan batu untuk makan dosa. Makanya anak-anak tidak mau Pak bergaul dengan kita. Orang yang udah tua-tua tidak mau orang bergaul. Tidak jauh bergaul dengan dia. Karena tebak-tebak datar pada orang ini kecil penyakit saya dulu di mulut. Mamacit bulungku, mamacit aku, mamacit pinggang, mamacit andora. Padahal alung sudah ada nomor siapa. Anggudat manung tobang-tobang kecil penyakit demam. Tapi syukurlah alhamdulillah. Saya juga udah berumur. Udah lebih 100 tahun kalau digabung dengan istri. Abang saya di sini ada alumni 80 dari Bang. Abang ini alumni 80, saya 89, 88, 89. Ada anak-anak kita di sini, ustadz-ustadz kita di sini yang 98, yang 99, yang 2000-an yang paling banyak. Ada saya di sini, ananda saya yang nggak hadir, yaitu si Bambang. Bambang dulu juga kalau nggak salah saya sempat masuk ke lokal dia. Macam ada di sini ustadz kita Ismaili, Yamin namanya. Alhamdulillah. Jadi di alam nur kita udah berjanji sama Allah. Maukah kamu aku yang mengatur? Karena Rabbun artinya pengatur. Rabbun, makanya ada sebetulnya alam Rabb. Kenapa dinamakan Rabb? Zikir di sana cuma Rabb. Tidak ada ikatan sama yang lain. Di saat kita membacakan Bismillah, pernah seorang guru nanya sama saya, kayak mana menurut Pak Bismillah? Bismillah itu, makanya sini itu giginya 3. Tahu Bapak kenapa giginya 3? Yang pertama syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat. Siapa yang udah paham syariat, thariqat, hakikat, baru bisa jumpa dengan mim, itulah ma'rifat. Siapa yang paham syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, maka jumpalah dengan Allah. Makanya Bismillah. Berarti pintu gerbang menuju Allah ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Inilah pintu gerbang menuju Allah. Tapi jangan mentang-mentang kita masuk thariqat suluk, jangan terlalu sombong lah. Nabi nggak pernah sombong. Untuk dia suluk masuk thariqat sombong, matamu. Ala lawi bina epang saja. Mana bisa epang thariqat be? Jangan macam-macam. Kita dia undang asa kaision, balik syariat partaso. Jangan dapat mangkau. Di alam nur kita udah berjanji sama Allah. Maukah kamu aku Tuhan kamu? Mau ya Allah. Ternyata setelah lahir ke dunia kita tidak patuh lagi. Kita sudah lupa akan janji di waktu kita di alam nur. Makanya dibilang kafir, artinya engkar. Engkar akan janji dengan Allah Ta'ala dulu. Makanya Pak, di saat kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, apa tadi dalam hati kita? Huwa ahad. Karena yang kita saksikan itu keesaan Allah. Ustaz dapat dari mana? Nabi Muhammad tidak pernah sekolah 1 hari itu, tapi seluruh dunia mengikut sama dia. Nabi Ibrahim kitabnya cuma bintang. Falamma janna alaihi al-lailu wa aqaba qala hadza rabbi. Ketika ia melihat bintang, ini nama Dokman lagi. Begitu bulan bintang lenyap, nampak muncul bulan. Hadza rabbi. Falamma afalat qala la uhibbul abidin. Setelah bulan lenyap, aku tak mau Tuhan yang timbul dan gelap. Manakala pagi-pagi muncul matahari, hadza rabbi hadza akbar. Inilah mungkin Tuhan karena ini paling besar. Oh matahari, maka bisa matahari. Apa kata Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Jangan kita bilang ini wajahku. Aku menghadap hanya kepadamu ya Allah. Aku menghadap hanya kepadamu ya Rabb. Tapi ternyata hati kita kemana-mana. Berarti tidak sah Bismillah kita. Di Al-Quran Pak, huruf tunggal cuma 3. Nun, Qaf, dan Shad. Nun, Qaf, dan Shad. Qaf, Shad, dan Nun. Qaf itu artinya qalbu.
Apapun yang kita lakuin, kalau tidak diiringi dengan hati, itu akan berujung dengan kekecewaan. Ketika kita masih kecil dulu, disuruh ibu, disuruh ayah, "Pujo, kariso anjoloon, inang bute, kejolawa supingan." Iba suruh dia dengan matapor sada balas. Aha maningumanya, irwaon doda boina. Aha dia artinya irwaon. Mesti berbuatlah dengan hati, bicaralah dari hati agar sampai ke hati. Apa yang keluar dari hati, hanya itu yang akan bisa sampai ke hati. Makanya saya senang santri-santri, hari santri pada hari ini, di mana-mana santri, alhamdulillah, Mustafa ya akur-akur aja, rukun. Setiap masjid yang megang alumni Mustafawiyah. Tapi terus terang, saya lebih senang pelajar umum yang berjiwa agama ketimbang pelajar agama yang berjiwa umum. Banyak anak SMP, anak SMA, tapi sholatnya nggak tinggal. Banyak santri-santri, tapi sholatnya bolong-bolong. Apalagi kita alumni Mustafawiyah, alumni dari pesantren, maunya kita lah yang mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Saya sedang sampai di Pekanbaru, sampai di Medan, alumni aja yang menyambut saya. Sampai di Sipolga, alumni. Sampai di daerah Sosa, sampai di Simalungun sana, alumni. Saya bangga sama santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup kamu Sumbar. Hidup kamu Sumbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, santri bisa dibanggakan di mana-mana. Di Pekanbaru ada di situ seorang santri. Kalau dia tidak hadir, tidak bisa dibuat acara. Ada yang mau sunat rasul, mesti hadir dia. Ada yang mau ibadah kurban, mesti hadir dia. Ada yang mau umroh, ada yang mau haji. Ada acara kenduri, kalau dia tidak hadir, tidak bisa dibuat acara. Ada yang mau bernikah, kalau dia tidak hadir, tidak bisa dibuat acara. Kenapa? Karena dia suaminya. Jadi di sini bisa lihat banyak yang lobe-lobe. Dari selesai kita ngaji nanti jangan lagi ada terjadi khilaf lobe-lobe. Kalau khilaf bukan ulama, biarin aja. Jadi yang pertama alam nur, yang kedua alam rahim. Di alam rahim udah ditentukan ajal, udah ditentukan rezeki, udah ditentukan jodoh kita. Bahagiakah atau celaka? Sekarang kita sudah ada di alam ketiga, yaitu alam dunia. Tinggal satu lagi alam yang belum kita lalui, yaitu alam akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia kepada sampai ke akhirat. Turun-temurunlah Nur Muhammad sampai kepada neneknya yang bernama Ilyas, sampai kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Tolak matu ayahnya Abdullah. Makanya Abdullah ini pemuda yang sangat buanteng. Sampai banyak perempuan yang menawarkan diri kepada Abdullah. Oleh Abdullah, auma ada buruhmu Abdullah. Oh Abdullah, auma permain ke inarka. Auma istrimu Abdullah, biar namun martuor. Indah yon Abdullah nayar-yarion. Sekarang inilah yang kita tangiskan. Banyak remaji-remaji garis-garis kita. Nama ngariarion ibana. Ipakialai pakaian nasusidu. Tangar dong ginjang umat monto. Roknya di ginjang itu ibu lagu semon bola. Yang naurang angin demi lalahon na panudan. Ketika dia jalan pun saja maroknya po. Kita po, Roma. Kita po, Roma. Makanya apabila dibuat apalagi dibuat pengajian seperti ini, jarang sekali pemuda-pemudi pendengarnya. Ini masya Allah, alhamdulillah pada rame. Yakin aku balik-balikan pinaan ada rame pengunjung. Pada kita lah generasi muda yang cocok. Sumpah pemuda itu bukan hanya pemuda, banyak orang-orang tua tapi yang berjiwa muda. Banyak orang-orang yang udah tua tapi berjiwa muda. Ini pun acara ini yang kita selenggarakan di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah bisa kita insya Allah meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolak nurnya itu Abdullah, makanya nagan dengan Abdullah.
Indah dia rupanya Allah sudah tentukan. Sudah tentukan bahwa aminallah jodoh Abdul, aminallah jodoh Abdullah. Bertamulah berkunjung Abdul Muthalib ke rumah Wahab selama 3 hari 3 malam. Kalau datang tamu jangan kita tanya, haknya itu di rumah kita. Jangan kita merasa keberatan, datang tamu dia bawa 1000 rahmat 1000 keberkahan. Ini kadang-kadang datang tamu tu bagas mo inang ngapain na bayo andi kan doon yang namu mula. Kau memang tidak ngomong apa-apa, tapi matamu melotot aja sama dia. Mana tahan dia sih? Tidak cuma kulit kuda punya tebol nang sajuk. Apalagi sudah punya anak lainnya naruh. Yang bos sudah punya 5 1 tahun tahan di bagasnya. Yang bos sudah punya anak lainnya tidak tahan. Padahal dia orangnya 1000 rahmat 1000 keberkahan. Inilah yang wajib disegerakan dalam hidup ini. At-ta'jilu minasyaiton illa bi khamsati mawali. Sudah sama-sama kita bahas itu dulu. Di kitab tasawuf. Bersegera-segera itu adalah dari setan kecuali 5 tempat. Yang pertama, tuqrid taubatu minaz zambi, tobat daripada dosa. Ulang pada lambat. Matobang aku jaga sudah ngaji. Baru berau jaga 40 tahun sesumbaya. Umur 80 tahun lalu jaga semua baca Al-Quran. Apa ada jaminan dalam Al-Quran setelah 80 tahun baru meninggal? Apa ada jaminan dalam hadis setelah berumur 70 tahun baru dipanggil Allah? Mana ada? Ibarat mobil, ibarat motor, ini masuk terminal jabat, ada yang bertirik tembak pe. Dadakan sampai meninggal, nah tobang-tobang apa lagi? Makanya sebelum lahir Nabi kita dulu, alam ini menangis. Ya Rabbana, oh Tuhan kami, turunkan pada kami pemimpin yang adil ya Allah. Indah tahan kami tertindas ya Allah ya Tuhan kami. Karena pada masa itu disebut dikenal dengan zaman jahiliyah, serba jahil. Bukan karena bodoh orang pada masa itu, tapi kelakuan mereka seperti kelakuan orang yang bodoh. Karena apabila perempuan lain ditanam hidup-hidup, karena dianggap perempuan pembawa sial. Jadi kamu jangan berkecil hati, perempuan kaum Hawa yang hadir di sini. Kamu dari dulu sampai sekarang adalah pembawa sial. Karena kamu dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok. Ketika Adam bermenung di dalam surga, kurang apa surga ini? Kenapa kamu bermenung di sini? Ada, sahabatku Jibril, bukannya aku tak puas di dalam surga ini? Aku sangat-sangat senang di dalam surga. Serba makanan, serba nikmat di sini, minuman serba memuaskan. Apapun ada di sini. Loh, kenapa kau bermenung di sini? Apa jawaban Adam? Makan sendiri, minum sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Oh, itu rupanya. Oke dah kalau gitu. Gua usulkan sama Allah. Mendoalah Jibril. Ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu Adam tidak puas di dalam surgamu. Lah, kenapa dia tidak puas? Kurang apa surgaku itu? Bukannya kurang ya Allah ya Tuhanku. Ternyata Adam tidak senang karena dia cuma sendirian. Godang bebagas tak aku salita ibagasan. Inna senang rumah. Rumah kamu besar. Hanya pulaman na sa 5 ari 5 burgin na sa luz. Kamar na 55. Sa lugo kaya tinggal di bagasan. Nyaman di bagasan? Enggak, dan terlimpa. Berarti dunia ini adalah bagus. Sebelum Adam kereta angin, ya Allah ya Tuhan itu sudah dikaya Adam mepeku tabus si kereta angin, lumbar kereta angin ya tertabus iya sudah di Honda di wajahku. Bahan doa saja kayak topongin. Marlabut epeng, markumpul epeng tertabus si Honda. Sudah dia buaya ya Allah ya Tuhan ku siopat roda siopat padu roda siopat roda na lima motor lima bayar sekali. Marlabut epengnya dapat motor, urang bisa dapat ilalaya, urang deges. Sugari dabo mana dapat kijang, sugari urus ada mani ya. Nalihat di lompak bebek, ya Allah ya Tuhan, kapan saya punya kijang ini ya? Lungadong kijangnya ilujong pun na yang mulai mon pada bumantu ranah minamon. Tebo pesoni indah pepuas. Mangadong bebek niya, mangadong kijangnya. Anti kan masuk dapat tahu ruaya. Oh,
Parejo, Pajero. Parejo. Berarti apapun yang Allah titipkan di dunia ini tidak pernah memuaskan. Inilah yang dirasakan Adam di dalam surga. Jadi kayak mana ini ya Allah? Udah kita jadikan pendampingnya, kita jadikan kawannya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku kalau ngambil tanah, jelas ya Allah, tidak akan berani aku. Dulu pun di saat kau perintah aku mengambil tanah, bakal menjadikan khalifah pertama, aku tidak sanggup ya Allah. Awin darah Allah buat tanah ya Allah. Jangan kita jadikan dari tanah. Lah, terus dari mana kita jadikan ya Allah? Tarik tulang rusuknya yang sebelah kiri, disintakkan sama tulang rusuknya Adam. Rak ditarik pun. Makanya kamu ibu-ibu, perempuan-perempuan ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kayak manapun kami laki-laki membetulkannya, nggak akan pernah betul. Ipalidang, ipalurus pendarabi, ibuat minyak manis 5 dulu pangadu tina indara. Paru-paru padidang sama ibu kemana pun. Jadi sahabat Pak, mana tahu dirimu tidak bisa diatur. Jadi kayak mana caranya? Gua kasih resep. Apa resepnya? Bacakan dulu Allah 3 kali ke telinga kanan setelah binikmu nanti tidur. Bacakan dulu Allah 3 kali. Hembus. Baru bacakan surah Al-Waqi'ah ayat 58 dan 59. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afara'aytum ma antum nun, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalau saya ustaz, laki saya itulah ustaz. Suami saya susah diatur, maunya main si kotor aja tiap hari. Hembus nanti dari mana yang sebelah kanan. Afara'aytum ma tumnun, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Alhamdulillah anak kurang ajari masuk bisa. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu reformis terbesar dunia akhirat. Ana khiyarun min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan, pilihan dari pilihan. Indah dong anak nasuhan Nabi Muhammad. Ima ayahnya Abdullah. Masuk bertamu Abdul Muttalib 3 hari 3 malam. Wahab ayah Aminah tidak pernah nanya. Tapi setelah 3 hari, ahadu hajatna saudara. Oh itu adalah anak kasih Abdullah. Nadu kurang minjam pamata mana. Napa tuh mabayani dia memulus adan atau bang. Bonggal pada bayang beri alam isun sinuan buyung tanah maragora Aminah. Gudang jana lumu madaroha menyambut aroromuyon. Tentong baya iba selaku orang tua olat disifat-sifat godang-godang kondo. Ningwa olat ina membutuh-butuh na namali. Membutuh bilik podoman na. Benison kaya iya mereka sampai. Aminah. Datang si Abdullah sama orang tuanya malam berkamu nak. Kek mana nak pendapatmu nak? Sundia dolina. Angwa untuk alibaya ayah aman. Aku jangan suni bila marsapa ho. Arana na bahata tapi sunbo na masih singel. Iya. Jangan sampai jadi panglagu nanti ya. Pang 5 lajang tua. Mau kan tahu ada luar. Apa kata Rasulullah? Tasawwajul walud dan walud. Kawin kamulah perempuan-perempuan yang subur-subur yang bisa melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Begini Pak ini mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Saya bangga nanti di hari kiamat punya umat yang terbanyak. Jadi mudah kawin kok, baik anak nomor salusi pinoman. Jangan main salusi pinoman sakoti. So najari kita memang kalau lain yang semua lagi siang. 2 bulan turun nama 2. Untuk kepada umatnya. Di zaman jahiliyah belum lahir udah jadi apa? Setelah lahir perempuan ditanam hidup-hidup. Tapi sekarang belum lagi lahir udah dibunuh. Mana lebih kejam? Lebih kejam jahiliyah modern yang sekarang dibanding zaman jahiliyah yang dulu sebelum lahir Rasulullah. Nah dulu sampai lahir baru ditanam. Sunnah riwayat belum sempat lahir udah dibunuh. Kejaman anak sunnah. Betul? Betul. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Setelah menikah Abdullah dengan Aminah, dilangsungkan upacara pernikahan. Inilah adat Islam. A'linun nikah wadribu alaihi bil girbal. Umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana. Tapi di mana-mana di kampung-kampung
Indah lihat kala, mana ngabol ni bayar, mana lagi rumah urat kita lawan jalan, mana lagi, apa dua pun rasa kokoh alai kayo, dah laku, ikut jemaah barat dia punya anak senari, mama jadi jaga anak pe, pilih mak kita baik, simpo ucap, kita putar pe tiba dia ndak main manto, lagu-lagu Hindustan. Salah la 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 salah la 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 daya 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 deh daya 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 asik nedi nedi cinta dia asobe cori cori kahar biare magolang anaknya indah sembahyang asal sembahyang ke ucap ikut dia lagu jodoh padiar ma padiar deh apa kalimat yang pertama kita ajarkan itulah yang membebaskan dalam hati seorang anak karena begitu lahir anak ibarat kertas putih yang seperti ini nih belum ternoda makanya hati-hati ima sunalita begitu lahir langsung diterapkan sama kakeknya sallallahu alaihi ya adanani ya Mustafa ya Sofwatar Rahmani itu dibacakan Abdul Muthalib. Begitu lahir anak-anakku setelah dimandikan ambil air madu azankan dari kanan komarkan dari telinga yang kiri ambil madu sapukan di bibirnya macam bersugi Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau nggak ada manisan madu, kenal madu kan? Nggak ada. Gula merah. Tengok Ustaz gula merah. Gula-gula na manis buat. Permen na manis. Gula ngantong permen hek buat ba? Permen na manis do. Jadi kemana Ustaz dibacaranya? Siapa yang paling alim di sini? Siapa yang paling wara? Siapa yang paling arif jumlah di sini? Dokon iulu-mulumia. Dumulu-dumulumia nampangi do baru ulu-mulu. Tidak sunyi bah. Sudah dong, setelah ilmu-ilmunya, kami dong. Inilah yang Usman Kulidu Midagana. Apa gunanya Ustaz? Kalau magolang dan akon, sodong na manisnya. Andaikan indah manis rukona, pinomat manis pangkulina. Indah manis pangkulina, pinomat manis pangalahona. Indah manis pangalahona, pinomat manis tutur sapana. On lupa on peminang, lupa dulu waktu ngelahirin. Indah bengko mari ku bibir ni anak ni magodang anak mon indah dong buat dong nama tanggo oto dah jadi sombongnya bukan akhirnya buat ni anak ni ba aku dalam nama nari kita pernah saya tanya kokir di lokal nak ayah mau nanya cok pandang kata yang itu cantik gak cakep gak keren gak oh cakep ayah dia nanya dia mana Riki? Aku bikin nanya ya. Oh dia nanya dia mana Riki? Aku paribung naya ayah. Nawahan ma, aku tangan naya ayah. Jari jemari yang lentik itu yang menarik. Aku sadar maya bila nama Riki sia. Dia nama ayah ni kalai. Tangan nai. Ada lagi sepialak na tangan maya nama Riki. Betul? Ada nama yang menarik sudah dapatnya, nasib-nasib ini. Saja cantik, saja ganteng pemayai. Yang menarik cuma tangannya. Jangan ada yang bilang di sini, Allah pernah menarikan dunia di dunia. Allah menarikan dunia di dunia. Ini pernah mencuri dunia, dia mencuri dunia. Kalau datang melamar anakmu, kalau datang yang melamar kamu nanti, jangan harapkan orang yang mestinya yang buat Jangan tunggu orang yang kaya raya, jangan mesti ke Jakarta baru mau. Islam do iya, terpangan do panganan niya. Dia mau di sia. Jangan udah ngerti malak lain guna para rasa godang do. Jangan udah lama ada gurumu, nasuatan bilan do. Makanya doa yang paling bagus ya Allah ya Tuhanku, baik mana sesuai doa ya Allah. Buatlah yang sesuai denganku ya Allah. Aku itu dulu yang minta mendoa waktu aku masih belajar. Ya Allah, mana cocok kau ya Allah. Padahal banyak yang nawarin sama saya. Betul. Karena dari dulu sampai sekarang incar ini incar. Ya Allah, mana cocok kau ya Allah. Itu doa yang paling bagus.
Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, man anta ya Musa?" "Ana kalamullah." Betul, kau memang kalamullah. "Man anta ya Ibrahim?" "Ana Khalilullah." Aku adalah Khalilullah, kawan akrab Allah. "Man anta ya Isa?" "Ana Ruhullah." Aku adalah Ruhullah. "Man anta ya Muhammad?" Tapi Nabi kita jawabnya cuma satu. Beda dengan Nabi yang tadi. "Ana yatim ya Allah." Saya cuma yatim ya Allah. Kita mesti yatim dalam hidup ini. Kita mesti ummi dalam hidup ini. Makanya Rasulullah ketika datang Jibril, "Ikra, ma'ana bikori." Jangan kau jawab, jangan kau artikan, "Saya tidak pandai membaca." Orang paling pintar nggak bisa baca. Yang dimaksud ma'ana bikori, saya bukan kori. Kalau membaca kekuasaan Allah, saya tak akan mampu, kata Nabi. Itu maksudnya ma'ana bikori. Udah kita dokter nasional udah minta membaca, dia dalam pintarnya. Dia punya sekolah, dia sudah alat sabinan mengikuti usia. Roba yang 50 tahun di Jerman nak kuliah hebat karena mengikuti saya. Betul dong. Tapi kalau Nabi satu hari pun tak pernah duduk di bangku sekolah. Tapi semua manusia, bahkan binatang, mengikut sama dia. Buktinya bagi orang yang udah haji, yang udah umroh, kita lihat di Jabal Rahmah. Ada di situ tebing, itulah Jabal Rahmah kayak gini. Namanya Bukit Gunung. Padahal di sini, menurun ada di situ batu enam. Rupanya di saat Hajjatul Wada, Nabi berdakwah. Saking senangnya makhluk ini mendengar ceramah Nabi kita, Rasulullah, mendekat. Semuanya batu-batu tanah mendekat. Stop. Udah di situ aja kalian. Ima lupa susu batu ini. Kena lain tempatnya. Semua misi. Rupanya Nabi kita itu memimpin dari dunia sampai ke akhirat. Makanya kita peringati. Makanya bagi kita para santri, karena ini santri semua. Santri berasal dari pesantren menjadi pesantren. Kita ingat kisahnya Sunan Giri dulu. Nah, kalau kau nanti merantau, cari tanah yang cocok dengan tanah ini. Mana-mana anaknya berangkat, kemana-mana jalan, dicocokkanlah tanah yang dia bawa. Belum ada yang pas. Setelah lama ia berjalan mencari ke sana kemari, jumpalah dicocokkan tanah, ternyata pas. Inilah yang cocok dengan tanah yang ayah titipkan. Didirikanlah di situ pondok. Itu sekarang Sido ini. Itulah. Jadi maka dibilang pesantren. Karena inilah yang diharapkan untuk menyelamatkan umat. Apalagi seperti yang dibilang Bapak Haji Rahmat Saleh tadi. Karena sebentar lagi, tak lama lagi kita akan berjuang. Saudara-saudara kita banyak di Palestina tertindas. Lagi sholat, diserang. Lagi baca Quran, diserang. Lagi berzikir, diserang. Makanya kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita. Tandanya kita orang yang Islam. Apabila saudara kita ditimpa musibah, kita juga merasa sakit. Kalau saudara kita kaya, dari kita pun ikut bangga, ikut senang. Jadi budak kayu dengan kayu saudara jauh di bayi pengwi. Tidak saya pengwi dan itu. Mana itu pun saat kita. Mana itu pun saat tauhid. Jadi dihapuskan, disapukan mata di bibirnya. Baru diajarin anak-anak. MDA pesantren itu adalah pabrik, sedangkan masjid itu adalah toko. Kalau tidak diolah di pabrik, tidak ada yang bakal dijual di toko. Betul bu? Betul. Anggoin dapat tukang kalai di pabrikan indah nonggani sebelumwan. Sekarang hari sudah jam 12 kurang 60 menit. Sajom main nama lagi. Para sahur saja sudah bawa oke di rumah di ruang pura. Ada nama Rasul saja di madu sonang orang tadi bang. Jumpa aja kita udah bangga. Pekanbaru pun di mana-mana alumni Mustafawiyah. Makanya wajar santri ini diandalkan. Di dalam proklamasi kemerdekaan berkat rahmat Allah, kan itu teks proklamasi berkat rahmat Allah. Gara-gara dukungan para santri, kita yang takbir, kita yang ruku, kita yang sujud mendoa kepada Allah. Alhamdulillah negara kita bisa merdeka. Tapi sekalipun kita sudah merdeka, jangan kita terlalu bangga. Lebih susah mempertahankan kemerdekaan daripada merebut kemerdekaan. Lebih sulit mempertahankan juara 1 daripada merebut juara 1. Oh kan?
Maulando mempertahankan daripada merebutnya. Itulah maka dicontohkan Rasulullah. Jadi yang terpenting saya teringat kata Sayyidina Ali, Abdul a'mal al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Abdul amal kata Sayyidina Ali, amar ma'ruf nahi munkar. Datanglah Imam Al-Faqih. Syarat amal ma'ruf nahi munkar yang pertama bil ilmi. Mesti dengan ilmu. Makanya kita jauh-jauh datang dari mana ini kemari. Kuliah di sini sampai S1, S2, S3, udah banyak pun S-nya. Banyak di sini yang udah doktor, yang udah ada pesantrennya, bahkan yang udah punya kampus mungkin ada. Penjaga masjid, penjaga kebun, penjaga perusahaan, penjaga pabrik, penjaga perempuan, mungkin sudah banyak di sini. Alhamdulillah. Yang pertama kata Imam Al-Faqih apa? Bil ilmi. Makanya kita teringat waktu di Mustabawiyah dulu. Jangan kita hanya mengaku punya ilmu, tapi ternyata tidak bisa dibuktikan. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Faku fa innal fiqha abdul qawli ilal birri wa taqwa wa a'dalul qasidi. Karena ada itu saya. Nah, Rabi'ah bilang apa? Taksil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu azala ubri bil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la tu'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Apa artinya itu? Taksil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Kau mengaku cinta kepada Allah tapi kau maksiat sama dia. Berarti tidak betul cintamu. Tidak betul cintamu. Anggota betul cintamu Tuhan akui. Pasti ada yang ini dan doi coroman dan doi jadi. Kopi ada yang kintin sere. Pinuman kintin itu. Nah jolo tinang soni do parompa. Di kampung ya parompa di kakaknya ini kena berdua. Nah semua ini do jolo. Ini masulong bayar yang pernah dari itu anak pun nama orang sisa do. Keluar tentunya takar do tampurung para saran di baro-baro biar mati terkurung asal bergakot si saharo. Taksir ilaha wa anta tuzhiru bahu. Kau mengaku cinta kepada Allah tapi kenapa kau maksiat? Taksir ilaha itu Rabi'ah yang bilang itu. Rabi'ah taksir ilaha wa anta tuzhiru bahu. Hadza la umri. Ini sungguh aneh. Seumur-umur kalau jumpa orang yang seperti ini, saya heran betul. Dia mengaku cinta, tapi dia tetap maksiat. Mengaku cinta sama Allah, tapi durhaka sama Allah. Cinta sama Rasul, tapi durhaka sama Rasulullah. Jangan kita cuma asyiknya memperingati. Mudah-mudahan momentum ini, pertemuan ini bisa membuat perubahan-perubahan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang pertama bil ilmi. Inilah syaratnya kata Al-Faqih. Kemana-mana kita cari ilmu. Sekarang inilah rencana orang non-muslim. Bagaimana caranya agar orang Islam tidak punya ilmu? Bagaimana caranya agar orang Islam tidak yakin selagi sama yang baik-baik? Makanya dikeluarkan yang seperti ini. Sampai-sampai seorang kiai, seorang dai, ustaz mau berkhutbah pegang HP. Mau mengajar, mau kuliah di mana-mana pegang HP. Betul. Kita enggak menyalahkan siapa-siapa. Kita semua udah kena ini. Anak turunan kita bukan cuma di sini, sampai di Jazirah Arab sana, di Makkah sana, di Madinah, memang sama. Di sana juga seperti itu. HP saja doang. HP saja doang. Sehingga banyak anak-anak gara-gara main-main game jam 3, jam 4 sampai tengah malam. Jogal urat di matanya, tidak bisa memandang ke kiri, tidak bisa memandang ke kanan. Banyak anak-anak yang kayak gitu datang ke rumahku. Hati-hati. Ini kan ada positifnya, ada negatifnya, 50-50 memang. Tapi banyak negatifnya di situ. Apalagi anak-anak yang belum bisa memilter, menyaring, rusak anak-anak kita. Hati-hati kita. Jadi makanya perlu ditanamkan ilmu, diajarin anak-anak. Diajari. Kalau anak saya sifatnya was-was, melupa, taruh tangan dulu nanti di bawah, di selentang hati.
Dua jari di bawah susu gigi. Bacakan Subhanal Malikil Quddus 9 kali. Yang ke-9 Subhanal Malikil Quddus Khalaqal Fa'ala. Insyaallah hilang nanti was-wasnya. Inilah semua yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu nggak ada sombongnya. Kalau dia melihat rumah orang yang kaya, apa dia bacakan? Apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah ya Tuhanku, tidak ada artinya kehidupan dunia selain kehidupan akhirat. Magome sifat bingka-bingka. Arana pula ayong kayuannya lah, nabaru motornya, bolnang madani ba iborua. Bagasnya godang, martingkat buse, ibai samping naik nenek, bagasnya ba iborua. Sulang iborua, agar kita tidak sedih, agar kita tidak iri, cemburu. Apa diamalkan kata Rasul? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada artinya kehidupan dunia selain kehidupan akhirat. Makanya perlu kita belajar al-ilmu. Al-ilmu huwal ma'alim. Ilmu itu adalah rambu-rambu. Kita lewat di jalan, ada garis tengah yang putih, ada garis tengah yang kuning. Itu adalah ma'alim, rambu-rambu. Seorang supir akan tahu sampai di mana batas hak dia. Yang dari sana datang, tahu dia sampai mana batas hak dia. Yang dari sini pun melaju, tahu dia sebatas mana hak dia. Itu adalah rambu-rambu. Kadang-kadang ada kita lihat gambar di pinggir jalan. Macam saya pun ada gambar di sini. Nanti akan ditulis di bawah, tusuk meninggal. Tusuk nomor 1. Ini mau bayar di sini. Coblos nomor 1. Dari ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Ayyaka sudah bihi wajah Allah. Apa artinya itu? Apapun yang kita lakuin semata-mata lillah. Sunnun al-Misri mengatakan, apa katanya? Ikhlas itu tandanya istiwaul madah wazam, sama antara pujian dan cacian. Dipuji Allah kita, tapi kita tidak bangga. Kadang-kadang seorang muazzin dipuji orang, merdu kali dan suaranya, senang banget dan tuan dengarnya. Jok yang maruan ibayo. Nah sudah waktu makin paham saja. Berarti tidak ikhlas. Dipuji jadi, dicaci jadi, kita nggak ada perubahan. Alangkah pintarnya kamu, alangkah pandainya, alangkah jujurnya, alangkah pemurahnya. Sikit pun tidak ada perubahan apa-apa sama kita. Berarti ikhlas. Alamatul ikhlas pada sudut al-misri istiwaul madah wasam, sama antara pujian dan cacian. Kemudian nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Anggap amalmu tidak ada sedikit pun. Sekalipun kita sholat melulu, ngaji melulu, puasa melulu, untuk membayar nikmat Allah, belum ada apa-apanya itu amal kita. Ingat kisahnya umat Nabi Musa dulu. 500 tahun beribadah, sekejap mata pun tidak pernah maksiat kepada Allah. Tetapi setelah dia minta ganjaran amalnya kepada Allah, kau memang ahli surga. Tapi aku bertanya sama kamu, apakah kau pengen masuk surgaku melalui amalmu atau melalui rahmatku? Udah, melalui amalku saja ya Allah. Oh boleh, kita timbanglah amal. Ditimbanglah amalnya yang 500 tahun itu. Ternyata setelah ditimbang banyak pahalanya. Tapi ditimbanglah nikmat yang Allah titipkan. Tangan, kaki, otak, hidung, mulut, semuanya. Mata sekejap absen mata aja nggak bisa dibayar. Sang hidup mata keindah terbayarlah amalnya dari 500 tahun. Udah kau lihat itu hambaku. Sekalipun anggapan udah begitu banyak amal ibadahmu 500 tahun, coba lihat. Nikmatku yang sedikit itu aja belum bisa kebayar. Apakah kau melalui amalmu lagi masuk surgaku atau dengan rahmatku? Saya minta ampunlah ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Ternyata amalku yang banyak juga amalnya ya Allah. Jadi sekalipun banyak amal kita dipuji orang, jangan kita bangga. Jangan bangga. Itulah yang kedua. Ayyaku sudah bihi wajah Allah, semata-mata ikhlas, makan karena ikhlas, minum ikhlas, buat pengajar ikhlas, yang kuliah di sini ikhlas, mengajar ikhlas, bersuami ikhlas, beristri ikhlas. Ada dalamnya itu Pak. Cintai aku karena Allah. Kan ada itu. Sayangi aku karena Allah. Tapi di ujung ada lagunya. Aku karena langit
Abu Gana dulu nih. Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang ketiga asyafaqah. Mesti dengan kasih sayang. Ya Musa wa Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. Berangkatlah kalian berdua, jumpailah Fir'aun karena dia udah kelewatan. Tapi tolong ucapkan sama dia kata-kata yang lembut. Ngajarin anak lembut, ngajarin istri lembut, ngajarin suami lembut. Kalau nggak bisa diajari, udah saya bilang tadi, dihembus nanti telingannya Bu ya. Pak, kalau istrinya nanti anak kita mulunta, pembunta, indah mendapat ilmu di sekolah, tolong hembus dulu sebilang makanan. Insya Allah baru balik. Udah. Kemudian asyafaqah. Yang selanjutnya ayyakuna saburo, sabar. Hei Ibrahim, setelah selesai yang memang Ka'bah. Wa azim bin nasi bil haji, ajak semua manusia agar sama-sama datang kemari, agar mereka beribadah kemari. Tapi ingat Ibrahim, kau tugasmu cuma memanggil, yang menyampaikan tentang aku. Kayak mana pun caranya kau manggil orang banyak, kayak mana pun caranya kau memanggil hambaku, kalau tidak kusampaikan, nggak akan sampai sama dia. Jadi kalau kita ngajarin orang, ngajarin anak, ngajarin istri, jangan kita niatkan kita yang mengajari, kita niatkan Allah yang mengajarinya agar ada perubahan. Itulah. Kemudian ayyakuna amilan bima amaro bihi. Mesti kita yang duluan ngelakuin apa yang kita sampaikan. Ucap sembahyang kau ucap. Ayat tak sembahyang. Ayat menonton Mahabharata dong. Bagaimana ayat tersebut? Ampunnya daripada sembahyang. Mesti kita yang duluan sholat. Kita yang duluan kita ambil Al-Quran kita baca, baru kita ajarkan sama anak. Neng, baca Quran lah neng, baca Quran nak. Ya udah lihat contohnya kita sendiri baca Quran. Jadi ibu bapak hadirin hadirat, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah di pertemuan kita ini, kita menjadi umat-umat yang setia pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai ke akhirat. Karena inilah yang perlu kita contoh. Apalagi zaman sekarang Pak Bu, orang-orang Muslim, orang Cina, bukan hanya mereka mau jadi pejabat, tapi mereka ingin menggulingkan Islam. Ini yang saya lihat. Saya udah sering nangis di rumah. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Inna tahanam ya Allah agama diinjak-injak. Inna tahanam ya Allah agama diinjak-injak. Itu adalah amalan kami di rumah. Ya Allah ya Allah ya Rahimul Mu'minin. Ini ada sejarahnya, tapi tidak usah saya terangkan. Tidak usah saya terangkan. Ada di sini ulama yang arif, yang dekat sama Allah, tempatnya di Solo. Ada, di sana ada. Pernah datang ke Mustafawiyan itu, tapi orang tidak tahu. Kita jangan menilai seseorang dari casingnya, tapi yang penting dalamnya. Apa artinya casingnya bagus, tapi sinyal tak ada? Jadi bagus casingnya biasa-biasa aja, tapi sinyalnya kuat. Ini yang penting, hati kita bersih. Tujuan kita di sini adalah untuk membersihkan hati. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan peringatan Hari Santri, semoga santri tetap bisa berkumandang, bisa jadi ikutan di mana-mana. Santri maunya jadi pejabat, mulai dari atas sana sampai nanti tingkat bawah. Santri inilah maunya yang jadi pemimpin. Banyak yang datang di rumah mau pemilihan kepala desa, tolong dia ayah. Anak mangua, kemudiannya ayah TPS Naipera dengan dan. Berarti dipaham dari situ di mana-mana. Main duduk saja di mana. Di mana-mana sihir doang. Hati-hati kita. Hati-hati. Makanya kalau kita tidak bisa mengimani yang goib, dia tidak ada hati-hatinya kayak mana. Jadi dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaib baru wa yuqimuna shalah. Baru wa yuqimuna shalah. Karena Allah itu goib, surga itu goib, malaikat itu goib. Apa yang akan terjadi nanti masih goib sekarang. Kita tanam padi berarti kita sudah mengimani yang goib. Karena setelah 4 bulan, setelah 5 bulan baru bisa berhasil. Kita tanam pokok durian, kita tanam pokok kelapa, setelah 7 tahun baru bisa berbuah. Berarti di saat kita menanam itu, berarti kita sudah mengimani yang goib.
Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berserah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetap meridoi kita dan melindungi kita, menjaga kita dari bentuk-bentuk musibah, bentuk-bentuk bahaya yang merongrong kewibawaan orang Islam, yang merongrong kewibawaan yang namanya santri dan santrian, karena ini adalah hari santri dan peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutuplah acara ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Taala, karena ada di sini Abang Handa. Abang ini adalah yang berdoa. Ustaz Abdul Rashid, kepada beliau diserahkan. Kalau dari saya hanya sekedar begini. Banyak maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.